Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Agus Wahyudi, SHIMH, ingin mempresentasikan materi yaitu tentang akad syirkah. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada saya sendiri, Anita Rahmalia dengan NIM 215221123. Yang kedua ada Hilwa Malik Bionsia dengan NIM 215221147. Dan yang terakhir ada Berliana Tiara Firda dengan NIM 215221154. Kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian syirkah. Apa itu syirkah? Jadi secara bahasa, al-syirkah berarti al-ikhtilat, yang artinya adalah pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sampai-sampai di antara masing-masing itu sulit dibedakan. Sedangkan secara istilah, syirkah ialah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan dengan mengerjakan akad, baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya atau mencari keuntungan. Yang selanjutnya adalah tentang dasar hukum syirkah. Jadi pada dasarnya hukum dari syirkah ini adalah mubah atau boleh. Adapun yang dijadikan dasar oleh para ulama atas kebolehan syirkah ini yaitu ada pada firman Allah dalam Quran surah Shad ayat 24 yang artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu guna ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud dan bertaubat. Ada juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah berfirman, aku ini ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya. Apabila salah seorang berkhianat terhadapnya, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis tersebut ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat, kebersamaan, dan menjauhi pengkhianatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja atau dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri dan keuntungannya dibagi di antara mereka atau kesepakatan mereka, atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapatkan jatah keuntungan lebih banyak daripada rekannya. Mengapa? Karena dia sebagai pengelola juga selain dia sebagai memberikan modal juga sebagai pengelola gitu, jadi tugasnya menjadi dua. Yang kedua yaitu syirkah amal atau syirkah abdan. Syirkah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, atau masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Seperti contohnya yaitu kerjasama antara arsitek untuk menggarap proyek atau kerjasama sesama penjahit untuk melakukan proyek seragam sekolah. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan ahli dalam bisnis
untuk membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan barang tersebut secara kredit dan menjualnya secara tunai. Contohnya seperti seorang pedagang yang membeli barang di suatu perusahaan secara kredit atau menarik barangnya dulu, habis itu dia jual secara tunai dan keuntungannya akan dibagi menjadi 2 kepada perusahaan tersebut. Syirkah yang keempat yaitu syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini yaitu kontrak kerjasama antara 2 orang, di mana pihak pertama adalah pemberi modal atau sahib ma, sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai hanya pengelola saja. Yang terakhir yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini ada yang bilang adalah gabungan dari syirkah-syirkah yang tadi sebelumnya, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Contohnya, si A adalah pemodal yang berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atau dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Jadi kalau misalnya mufawadah ini ialah kerjasama antara 2 orang atau lebih, jadi bisa lebih dari 2 orang tersebut atau 3 orang atau 4 orang. Setiap pihaknya memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Mufawadah ini bukan hanya menanamkan modal, tetapi ikut juga dalam kerjanya gitu. Ikut menggarap, istilahnya adalah setiap pihak ini membagi keuntungan secara adil keuntungan dan juga kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun syirkah. Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam. Secara umum, rukun syirkah ada 3, yaitu syikat atau ijab qabul, di mana ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendakan untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu objek akad, yakni modal dan pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah. Ini juga bisa berbentuk harta ataupun pekerjaan. Adapun syarat-syarat syirkah yaitu yang pertama syarat ucapan. Tidak ada bentuk khusus dari kontak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan dari syirkah tersebut atau kerjasama tersebut. Yang kedua yaitu syarat bagi pihak perserikatan. Untuk syarat bagi pihak yang perserikatan yaitu harus merdeka. Merdeka dalam artian di sini adalah bebas secara harta yang dimilikinya dan bisa untuk dipercaya. Yang kedua yaitu balik. Ketika berserikatan, kita tidak diperkenankan untuk berserikat dengan anak kecil. Walaupun si anak kecil ini memiliki harta yang banyak, tetapi kalau dalam hal diwakilkan oleh wali itu boleh saja. Yang kedua yaitu objek akad atau objek kontrak, yaitu dana dan kerja, di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau hal yang bernilai sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum masing-masing syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-sunnah dan ijma sahabat. Disebut juga bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih, di mana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerjasama seperti ini hasilnya diperoleh dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerjasama seperti ini hasilnya diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualis yang disetujui. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian
maka hendaknya mereka sama-sama menerima resiko. Yang kedua yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-sunnah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Amr bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai harta rampasan perang dan perang Badar. Pada perang Badar, saat membawa 2 orang tawanan, sementara aku dan Amr tidak membawa apapun. Dalam syirkah ini, keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga berbeda di antara mitra-mitra usaha." Yang kedua yaitu syirkah mudharabah. Hukum syirkah mudharabah ini boleh atau mubah. Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasarruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut ikut campur dalam tasarruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal. Sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab dalam mudharabah berlaku hukum perwakilan. Sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta ataupun kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun, pengelola bisa menanggung kerugian apabila terdapat kesengajaan yang dikarenakan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Yang keempat yaitu syirkah wujud. Syirkah wujud ini hukumnya boleh. Hukum bentuk syirkah di atas adalah boleh, namun demikian An-Nabawi berpendapat bahwa wujuh yang dimaksud dalam syirkah ini yaitu terdapat kepercayaan finansial, bukan semata-mata ketokohan, seperti halnya pedagang besar yang dikenal tidak jujur ataupun suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Syirkah tersebut dianggap tidak sah. Sebaliknya, syarat syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang yang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan yang tinggi, misalnya dikenal dengan jujur dan tepat janji dalam urusan finansial ataupun keuangan, maka syirkah tersebut dikatakan sah. Yang terakhir yaitu syirkah mufawadah. Dalam praktek mufawadah, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian ataupun penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajiban, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh yang lainnya. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara seorang yang anak kecil dengan orang dewasa. Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian inan karena tidak ada kesamaan. Pada syirkah ini terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama. Mufawadah sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyah tidak diperdebatkan di kalangan ulama atau fikih lainnya, namun ada kelarangan oleh Imam Syafi'i dikarenakan beliau berpendapat bahwa mufawadah sulit untuk mewujudkan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit dan mengandung unsur penipuan, gharar atau ketidakjelasan jual beli. Oleh karena itu dipandang tidak sah seperti pada jual beli gharar. Selanjutnya yaitu hukum ketetapan atau kepastian syirkah atau kerjasama. Hukum ketetapan syirkah seperti dasar hukum sebelumnya yaitu jais, mubah ataupun boleh. Serta para ulama berpendapat bahwa syirkah bukanlah akad yang lazim ataupun boleh jika ingin membatalkan kerjasama tersebut, tapi atas sepengetahuan pihak lain agar tidak mendatangkan masalah atau mudarat dari pihak lain atau pihak yang berserikat. Selain itu, setiap keputusan yang dibuat harus disepakati oleh seluruh pihak persyarikatan dan harus bersifat mufakat.
Jika ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka tidak boleh dilaksanakannya perserikatan atau kerjasama tersebut. Slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nama saya Berliana Tira Fidelskika dengan NIM 215221154. Hukum bersyirkah dengan non-muslim. Yang pertama menurut dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghukumi makruh secara mutlak orang Islam berserikat atau kerjasama perseroan dengan orang kafir. Dalilnya adalah Atsar, riwayat Abu Jamroh dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Janganlah kalian berserikat dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani maupun orang Majusi." Aku pun bertanya, "Mengapa demikian?" Ibnu Abbas pun menjawab, "Karena mereka melakukan riba, sedangkan riba itu tidak halal." Akhirnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga karena harta Yahudi dan Nasrani itu tidak baik karena mereka menjual khamar dan mempraktikkan riba, sehingga interaksi dengan mereka hukumnya makruh. Dan yang kedua, sedangkan menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa orang Yahudi dan Nasrani boleh diajak bersyirkah, tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan diserahi harta tanpa pengawasan dan mereka tidak boleh menjadi pengelola tunggal karena mereka biasa mempraktikkan riba. Slide selanjutnya tentang berakhirnya syirkah. Menurut ulama fikih, mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum, yaitu yang pertama, salah satu pihak mengundurkan diri. Yang kedua, salah satu pihak yang bersyirkat meninggal dunia. Yang ketiga, salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum seperti gila yang sulit disembuhkan. Yang keempat, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri Muslim. Jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam syirkah al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang, karena objek dalam syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah, berarti syirkah itu bubar atau hilang. Yang kedua, dalam syirkah al-mufawadah, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya. Karena al-mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungannya yang dibagi. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan atau berakhirnya syirkah, yakni ada dua, yaitu 1. Rusaknya modal syirkah secara keseluruhan atau modal salah satu sebelum dibelanjakan dengan atau dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan. 2. Yaitu tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam syirkah mufawadah setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad. Slide selanjutnya tentang hikmah syirkah. Hikmah syirkah yang pertama yaitu 1. Terciptanya kesejahteraan umum dan menggalang kerjasama untuk saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersyirkah. 2. Membantu meluaskan ruang rezeki karena tidak merugikan secara ekonomi. Yang ketiga, dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat. 4. Menciptakan sebuah lapangan kerja dan dapat menampung tenaga kerja sehingga akan dapat mengurangi pengangguran. Yang terakhir, mengikat tali persaudaraan dan lainnya. Ajaran Islam mengajarkan bahwa kerjasama dengan siapapun, terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa adanya kerjasama, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta ataupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip tersebut.
Sekian pemaparan materi tentang bersyirkah dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 3D. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.